Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, para sahabat Palanta yang berbahagia, kembali kita bertemu dengan kami di acara Palantas Kinah. Kali ini telah hadir narasumber kita, Kepala Puskesmas Salido, Kecamatan Pajurai, Kabupaten Selatan. Beliau Ibu Adriani, ya. Kemudian juga hadir bersama kita Pak Tengku Iskandar, Penyuluh Agama KUA Pajurai, dan Buya Agustimal. Baik Bapak dan Ibu, yang akan kita bahas pada hari ini adalah seputar COVID-19. Karena memang akhir-akhir ini Bapak dan Ibu, sahabat Palanta yang berbahagia, kita ketahui melalui informasi media, apakah itu televisi dan lain sebagainya, akhir-akhir ini terjadi lonjakan kasus COVID-19 ini di Indonesia. Dan juga salah satunya di tempat kita di pesisir selatan. Tentunya kita selaku masyarakat terus berupaya agar kita tetap menjalankan anjuran-anjuran kesehatan, sehingga menjalankan anjuran pemerintah agar kita bisa bersama-sama berikhtiar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di tanah air atau di bumi ini. Baiklah Bapak dan Ibu, tentunya kita sebagai masyarakat tidak ingin berlama-lama wabah ini berjangkit. Tentu kita selalu berupaya dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah penyakit virus corona ini cepat larut atau cepat musnah dari muka bumi ini. Baik, untuk kali ini tentunya kita ke Ibu Kepala Puskesmas Salido, Ibu Adriani. Sebagai puskesmas tentunya punya upaya-upaya tersendiri untuk membahas, berupaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Seperti apa upaya yang sudah dilakukan di Puskesmas Salido? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ibu Adriani sebagai Kepala Puskesmas. Silakan Bu, disampaikan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih ya kepada Pak KUA ya bersama personel beliau yang sudah mengundang kami ya dari Puskesmas untuk menyampaikan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Puskesmas, termasuk juga mungkin Dinas Kesehatan ini dalam upaya pencegahan virus corona ini di Kecamatan Pajurai dan Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya. Pertama sekali kami mengucapkan penghormatan ya kepada Bapak Penyuluh Kesehatan dan Pak Ibu sebagai alim ulama yang ini. Kita dari Puskesmas Salido itu dan Dinas Kesehatan pada umumnya dalam upaya pencegahan COVID itu sudah banyak melakukan beberapa upaya. Namun kondisi pada saat ini mungkin perlu kami sampaikan bahwa untuk Kecamatan Pajurai itu kasus kita itu yang paling tinggi dibanding dengan kecamatan yang lain Pak. Pajurai yang paling tinggi. Kalau untuk kabupaten itu sekarang sudah mendekati 2.000-an. Kalau di Pajurai sendiri? Pajurai sendiri itu sudah 1.017 kasus positif. Itu terhitung dari tanggal 29 Juli Pak. Berarti kita di Pajurai ada 50% lebih Bu ya? Iya, dari angka kabupaten. Dan dari yang 89 yang meninggal untuk Kabupaten Selatan, 23 diantaranya ada di wilayah kita. Bahkan dalam seminggu terakhir ini hampir setiap hari ada warga yang meninggal karena COVID. Hari ini pun ada ada kasus di Kota Rawang itu, walaupun mungkin melalui pemeriksaan rapid antigen positif, dirawat di rumah sakit. Malam tadi jam 8 juga hari ini mungkin akan diselenggarakan. Nah, terkait dengan ini kita sangat prihatin melihat kondisi yang sekarang terjadi pelonjakan yang luar biasa. Kalau dulu di tahun 2020 Pak, kita kan setiap ada yang positif itu kan memang proses isolasinya sangat disiplin gitu ya.
Contohnya satu kantor saja yang positif itu semua personelnya dilakukan pemeriksaan swab atau PCR. Ya. Tetapi pada kondisi sekarang mungkin ya masyarakat itu sudah menganggap hal biasa, walaupun mungkin angka kematian sekarang melonjak, tapi menganggap hal biasa itu. Masyarakat terkesan abai gitu. Iya, abai dari protokol COVID-nya. Nah, sehingga terjadilah kelonjakan yang bukan untuk Kabupaten Pesisir Selatan, tapi secara nasional ya. Secara nasional pada umumnya. Kita mungkin bisa lihat di tayangan televisi bagaimana sekarang DKI Jakarta itu dinyatakan lumpuh ya. Semua rumah sakit itu sudah penuh oleh pasien-pasien yang butuh perawatan. Bahkan sekarang ada yang di tenda-tenda. Nah, termasuk juga kita Kabupaten Pesisir Selatan. Kemarin ada masyarakat kita yang butuh perawatan, ruang isolasi penuh, maka mereka harus dirawat di tenda. Kita dari Dinas Kesehatan sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan. Pertama memang melalui koordinasi kerjasama lintas sektornya, mulai dari pengambil kebijakan di kabupaten, kemudian sampai ke kecamatan. Di kecamatan kita memang sudah punya gugus tugas ya, atau melalui Kopemda kecamatan untuk bersama-sama turun ke masyarakat dalam penanganan ini. Nah, di negari-negari pun juga seperti itu. Kebijakan-kebijakan itu sebetulnya juga sudah dilahirkan mulai dari pusat sampai dengan ke provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Ada yang namanya PPKM Mandiri, ada PPKM Mikro. Kalau yang di tingkat pusat sekarang PPKM darurat ya, kita sudah tahu bagaimana pemberlakuan pembatasan dalam segala hal ya Pak ya. Dan untuk sekarang kita itu PPKM Mandiri. Nah, ini sebetulnya kalau memang semua lintas sektor ini sudah jalan dengan baik, kami rasa pemutusan penularan ini bisa kita atasi secara bersama-sama. Namun ada beberapa hal mungkin Pak yang masih menjadi masalah di masyarakat. Pertama, terlalu banyaknya hoax ya yang beredar. Terlalu banyaknya hoax yang beredar di masyarakat, sehingga kekuatan hoax itulah yang merubah pola pikir masyarakat, termasuk kepercayaan menjadi mereka misalnya takut, khawatir karena banyaknya hoax, maka mereka menjadi enggak apa-apa itu, biasa itu begitulah ya, yang terjadi pada saat ini. Nah, kita mungkin melalui lintas sektor tidak akan membiarkan ini, karena kondisi sekarang adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Hampir setiap hari terjadi kematian. Nah, yang parah sekali Pak, ibu-ibu hamil kita Pak, di wilayah kerja kita aja sekarang ada 5 yang positif ibu hamil. Ibu hamil Bu ya? Iya, ibu hamil. Kalau seorang ibu hamil yang positif itu yang sudah dilakukan pemeriksaan swab Pak, yang dilakukan pemeriksaan swab. Tapi mungkin ada beberapa ibu hamil yang belum melakukan ini. Nah, kalau misalnya ibu hamil yang sudah positif, mereka akan melahirkan, bagaimana juga dengan para medis, tenaga medis, para dokter kita yang akan menolong persalinan. Nah, tentu penanganannya harus protokol COVID. Kalau terpaparlah dokter-dokter spesialis kita, sementara ini menyangkut kegawat daruratan, nah ini akan semakin membahayakan, termasuk juga pada bayi yang dilahirkan. Gitu, Pak. Jadi kan banyak Bu, ada 5 orang ibu hamil ya yang terjangkit, yang sudah terjangkit. Kemudian kalau untuk ibu lansia bagaimana Bu di Pak Jurai Bu? Kalau lansia kita kemarin sudah melakukan sebetulnya launching untuk vaksinasi lansia, di mana untuk kabupaten itu dilaksanakan di Nagari Kotorawang. Kita bekerja sama kemarin memang dengan KUA, Pak KUA di situ, karena memang banyak anggapan masyarakat vaksin ini haram. Jadi di dalam pelaksanaan ini, sebelum kita vaksinasi, kita berikan penyuluhan dulu, pemahaman dulu bersama dengan Pak KUA, Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Nah, kemudian baru ibu-ibu lansia kita ini diberikan vaksin. Nah, alhamdulillah untuk pelaksanaan ini
bisa terlaksana dengan baik dan masyarakat juga cukup paham. Namun masalah yang sekarang kondisi stok vaksin kita itu yang memang kurang gitu ya Pak. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh Puskesmas, antara lain memang melalui penjuluhan, edukasi yang sudah diberikan oleh para bidan desa kita, termasuk tenaga-tenaga relawan, kader kepada masyarakat, baik itu pada saat-saat pertemuan itu sudah dilakukan. Kemudian yang upaya yang saat ini juga dilakukan adalah melakukan tracking. Tracking itu adalah mencari kontak erat kepada masyarakat atau kasus-kasus yang positif. Tracking ini rutin setiap hari dilakukan. Misalnya hari ini ada yang positif berdasarkan data yang sudah dikirimkan oleh kedokteran anak, kita langsung lakukan tracking kepada kontak erat, baik itu kepada keluarganya, teman-teman dekat, untuk dilakukan pemeriksaan swab. Itu salah satu untuk upaya penjaringan screening yang kita lakukan. Nah, untuk tracking ini kita juga sudah bentuk tim tracer ya, tim tracer namanya, yang terdiri dari Babinsa, Kamtibmas, bidan desa, ditambah juga dengan relawan dan tenaga kesehatan. Itu rutin setiap hari. Jadi prosesnya itu seperti ini. Hari ini ada yang positif, datanya kita tahu, alamatnya, kita langsung hubungi yang bersangkutan. Kita lengkapi data-datanya, kita langsung turun. Pertama memberikan vitamin, obat-obatan yang dibutuhkan. Kemudian kita juga melihat bagaimana proses karantina yang mereka lakukan di rumah isolasi selama mungkin 14 hari ke depan. Apakah dia layak memenuhi standarnya? Karena dalam proses karantina mandiri ini atau isolasi ini tentu semuanya harus kita perhatikan, mulai dari kamar mandinya, apakah satu yang ada di rumah, kamarnya, kemudian sanitasi, kebersihan lingkungannya, karena itu mendukung, dan termasuk juga kebutuhan hariannya. Selama masyarakat kita itu menjalani isolasi, siapa yang memenuhi kebutuhan hariannya, karena ini penting. Kenapa? Masyarakat yang sudah terkonfirmasi positif, yang perlu sangat kita perhatikan adalah imunitas tubuhnya. Iya, imunitasnya. Kalau misalnya mereka terhalangi, tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya, nah ini tentu akan menurunkan imunitas tubuhnya, termasuk juga nanti mungkin beban pikiran, faktor psikologis, kecemasan, tambah lagi hoak-hoak yang beredar. Nah itu semakin menurunkan imunitas bagi yang sedang menjalani isolasi. Nah terkait dengan ini tidak selesai mungkin Pak dengan kita saja Puskesmas, dinas kesehatan, tapi memang butuh semua stakeholder Bu ya. Butuh keterlibatan semua stakeholder, mulai dari mungkin pemerintahan yang ada di nagari, kecamatan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, terutama juga mungkin bapak-bapak KUA ya menyampaikan, dan termasuk juga mungkin masyarakat sekitar di mana kasus atau ada warga kita yang sedang menjalani isolasi. Mereka butuh dukungan, butuh sehingga nanti masyarakat yang sedang menjalani isolasi ini dapat menjalani dengan aman, nyaman, tanpa harus memikirkan yang lain-lain atau kebutuhan lain. Jadi Bu, tadi kan sudah dipaparkan, tadi ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, salah satunya tadi adalah penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian juga dilakukan juga upaya tracking. Nah, yang tracking itu kan menghubungi orang yang kontak dengan pasien. Nah, kira-kira di lapangan yang menjadi persoalan ini seperti apa Bu? Yang sering mungkin menjadi persoalan atau masalah. Ada nggak kira-kira masalah yang ditemui di saat kita menghubungi orang-orang yang pernah kontak dengan pasien COVID? Ada memang beberapa masalah yang kita temui. Pertama memang ada beberapa warga yang tidak bersedia menghubungi karena dihantui oleh image masyarakat tadi. Kalau misalnya warga sekitar tahu saya positif, nanti mereka merasa akan dikucilkan gitu ya.
Jadi apalagi kami turun tim sekarang, ada Pak polisinya, ada ambulannya Pak. Jadi ini kadang-kadang waduh tim takut gitu kan. Jadi kalau misalnya sekitar tahu, ternyata ibu itu positif gitu kan. Nah, merasa seperti itu. Nah, kita berupaya untuk menghilangkan image itu gitu. Jadi sebaiknya masyarakat Bu ketika mendengar kabar ada tetangganya atau mungkin ada keluarganya yang COVID, seharusnya bagaimana itu Bu? Ya, Iya, agar tidak iya. terjadi kecemasan Bu. Iya. Sebaiknya bagaimana sikap masyarakat? Iya, kita mengharapkan dari terutama para tetangga gitu Pak, tetangga dan teman-teman dekat, rasa simpati, rasa empati yang kita harapkan sebetulnya Pak kepada kasus yang yang positif. Karena kenapa? Kita semua pasti berharap tidak ingin sakit ya Pak ya, dan tidak ingin tertular. Tapi ketika itu datang, ya tentu dengan dengan rela harus menerima gitu kan. Nah di sisi lain ketika dia dinyatakan positif, ada pengucilan, ada diskriminasi ya dari masyarakat. Nah ini yang membuat jara-jara saya positif diam-diam gitu ya, diam-diam dan berupaya menyembunyikan itu. Nah kalau dulu pada awal-awalnya memang itu sangat terjadi sekali, tapi pada saat sekarang sudah mulai berangsur-angsur, artinya masyarakat sudah bisa menerima, namun masih ada yang beranggapan seperti itu. Itu masalahnya. Iya Bu, oke Bu, kita ke Pak Tengku dulu. Pak Tengku, tadi kan sudah sama-sama kita dengarkan paparan Ibu dari Kepala Puskesmas Salido, upaya pihak Dinas Kesehatan melalui Puskesmas itu sudah kadang-kadang juga telah melakukan upaya bersinergi dengan Satgas Covid Kecamatan Bu ya. Nah namun ternyata kan kadang-kadang saat ini Pak Tengku, masyarakat kan banyak yang kurang yakin bahwa Covid itu, kadang-kadang katanya Covid itu tidak ada. Itu kan pengaruhnya kan berita hoak yang kadang disebar. Nah kalau secara menurut agama Pak Tengku, ketika telah sakit itu apalah kira-kira bentuk ikhtiar kita? Mungkin barangkali Pak Tengku bisa menggambarkan ketika sakit itu atau ketika ada yang terkena penyakit, apa sebaiknya yang dilakukan? Mungkin Pak Tengku bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Suli. Terima kasih juga Bu Dokter. Sehingga permasalahan kita ini para pemirsa tanpa yakin dengan Allah, bahwa kerja ini kerja berat. Kerja berat ya. Apalagi sebagai kepala puskesmas dan dokter gitu. Kami melihatnya ini memang tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri, semuanya harus terlibat. Kemudian kalau dari sisi agama yang diajarkan Rasulullah SAW, ketika kita berada di, kami melihatnya di posisi agama, yaitu berdoa. Berdoa. Karena apapun permasalahan yang berat, dari kisah-kisah para nabi, para rasul dulu, Nabi Nuh alaihissalam berada di keadaan yang sangat darurat sekali, banjir bandang yang sedemikian rupa. Begitu juga nabi-nabi yang lain, semuanya berdoa. Bahkan Muhammad SAW. Tadi kalau yang kita dari sisi agama, kita kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuni astajib." Berdoa kepada aku, maka akan kuijabah. Kemudian di samping itu usaha ini yang kita harus percaya dengan orang kesehatan. Jadi apa aturan pemerintah diikuti Pak? Itu saya kira dua hal yang perlu Terima kasih Pak Tengku, sahabat Pelanta. Tadi sudah dijelaskan juga panjang lebar oleh Ibu. Kemudian menurut Buya kita, Buya Tengku Iskandar, bahwa salah satu upaya kita untuk memutus mata rantai wabah Covid yang kian menjalar di dunia ini, itu tadi salah satunya menurut keyakinan beliau, kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beragama, kita meski berdoa kepada Allah, kemudian kita harus taat dan patuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui anjuran-anjuran, melalui peraturan-peraturan Menteri Kesehatan dan sebagainya. Ketika itu dilakukan, insya Allah ikhtiar itu akan berbuah hasil yang manis. Mungkin Pak Agus Timal ada yang dipertanyakan Pak Agus Timal? Atau mungkin ada yang perlu disampaikan?
Ya, terima kasih Bapak Koordinator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Memang apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu kita tadi, kita sangat prihatin sekali ya mendengar saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kena namanya COVID-19 itu yang positif ya. Kan kita sudah memberikan upaya, bermacam-macam upaya, namun apa namanya kita juga masih banyak yang tidak. Ya disebabkan tadi yang disampaikan itu kan ada kalimat-kalimat wah di situ. Ya, jadi kalimat ini sangat membahayakan. Namun setelah kita evaluasi itu ya, kami dulu sudah ada program kita dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Jadi kan kita sudah melakukan suatu program atau melakukan apa namanya penyuntikan vaksin gitu. Jadi ternyata dilihat kepada masyarakat yang membuat mereka itu malas untuk melakukan vaksin, nah itu lantaran mereka itu ada penyakit katanya. Nah itu contohnya saja dia penyakit asam urat, dia sakit mah, dia sakit itu dan sebagainya. Jadi yang kami supaya masyarakat itu jangan bingung ya Bu ya. Jadi apakah bagi masyarakat kita yang memiliki penyakitnya semacam itu tidak ada membawa efek negatif buat dia. Jadi itu mohon penjelasannya supaya nanti masyarakat kita jangan bingung. Oke, terima kasih Pak Mang. Mungkin barangkali Ibu bisa dijelaskan Bu, salah satu upaya pencegahan COVID itu kan pelaksanaan vaksinasi Bu. Jadi ada sebagian masyarakat yang tidak mau atau enggan atau mungkin rasa takutnya ada karena begini-begini kata hoax yang beredar di media massa Bu. Sebenarnya vaksin itu seperti apa Bu? Bisa mungkin barangkali Ibu jelaskan? Ya, terima kasih Pak. Jadi upaya-upaya dalam upaya pencegahan COVID ini memang pertama kita tetap melaksanakan protokol COVID ya, supaya cuci tangan atau jarak itu memang yang sudah dianjurkan dan sudah ditegaskan kepada seluruh masyarakat. Nah, upaya lainnya memang melalui vaksinasi ini. Karena dengan vaksinasi ini diharapkan nanti seluruh masyarakat itu memiliki kekebalan terhadap virus ini, karena yang vaksin itu sendiri merupakan virus itu sendiri yang dilemahkan, dimasukkan ke dalam diinjeksikan ke dalam tubuh kita, kemudian tubuh akan melakukan membentuk daya imun, jadi imunitas tubuh setelah nanti ini terbentuk setelah vaksin kedua sebetulnya. Setelah vaksin kedua. Kalau baru satu kali vaksin itu imunitasnya belum terbentuk sempurna. Nah, kebanyakan sekarang masyarakat itu beranggapan kalau sudah divaksin mereka akan kebal terhadap virus ini sehingga tidak melaksanakan protokol COVID lagi. Padahal imunitas itu terbentuk justru pada vaksin kedua, bukan minggu pertama, setelah 3 minggu pula vaksin kedua itu imunitasnya sudah terbentuk. Nah, kondisi kita pada saat ini vaksin kita itu terbatas ya. Itu memang dari artinya masyarakat sudah mulai sadar dan sudah mulai yakin dengan vaksin ini Bu ya. Sudah. Jadi saat ini sehingga stok yang ada di Puskesmas sudah habis. Alhamdulillah Pak, melalui kebijakan dari pemerintah untuk penegasan vaksin ini ada sanksi ya, ada penegasan baik itu kepada masyarakat PNS itu sendiri. Kita kan untuk vaksin ini kan ada tahapannya. Tahap pertama kemarin Dinas Kesehatan ya, seluruh tenaga kesehatan itu sudah divaksin, kemudian TNI, Polri, nah pelayanan pabrik termasuk yang bekerja di perkantoran, guru-guru, pedagang-pedagang, sopir, nah termasuk juga kepada masyarakat yang penerima bantuan, apa itu PKH, kader, guru PAUD dan semuanya itu sudah ditentukan, sudah ada penegasannya. Nah masalah sekarang vaksinnya kita yang habis. Nah, kalau boleh tahu kan Bu, gambaran vaksin masyarakat yang sudah divaksin di Puskesmas ini kira-kira sudah berapa banyak?
Kita sudah mendekati angka 3.000-an. Angka 3.000-an ya? Angka 3.000-an yang sudah divaksin. Kita kan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan karena pusat perkantoran sekarang kan yang adanya di wilayah kita. Jadi untuk pelaksanaan vaksinnya itu dibantu oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas terdekat lainnya. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sudah panjang lebar sahabat pelantau, tadi sudah disampaikan Ibu Adriani sebagai Kepala Puskesmas seperti apa upaya dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Salido sebagai Puskesmas telah melaksanakan berbagai upaya sosialisasi, kemudian tracking dan lain sebagainya. Semua itu adalah bentuk ikhtiar untuk memutus mata rantai di wilayah Kecamatan Pedurai yang salah satunya adalah wilayah kerja daripada Puskesmas Salido. Jadi Bapak dan Ibu, tentunya semua kita harus berikhtiar karena memang Dinas Kesehatan saja tidak akan sanggup membasmi ketika tidak ada bantuan atau tidak ada kekompakan dari instansi lain seperti itu pemerintah nagari, kemudian juga kepolisian dan sebagainya, para ulama, kita semua berperan untuk memutus mata rantai di bumi pertiwi ini. Mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan, negeri kita, daerah kita, dan wilayah kecamatan kita ini terjauh dan cepat berlalu dari kehidupan yang kini dihantui oleh wabah virus corona. Mari kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah merijabah doa kita sehingga nanti virus ini berlalu dari kehidupan kita. Bapak dan Ibu, tentunya salah satu ikhtiar adalah yang perlu kita ikuti adalah anjuran pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan ya, dan menjaga jarak. Nah, itu semua memang harus kita lakukan. Ketika ini sudah kita lakukan, ketika kita sudah berikhtiar, masih juga berjangkit, dan itu merupakan sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus berikhtiar. Jadi Bapak dan Ibu, tetaplah berusaha, tetaplah berikhtiar, mudah-mudahan kita selamat. Lantas Kinah, ketika hendak berwisata ke Painan, mampirlah dulu di Tarusan. Kami akan selalu hadir untuk para pemirsa. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.